Novena hari ke-9. Doa untuk jiwa-jiwa yang acuh tak acuh. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Pesan Yesus kepada Santa Faustina. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang acuh tak acuh, dan benamkanlah mereka dalam samudra kerahimanku. Jiwa-jiwa itu melukai hatiku secara paling mendalam. Di Taman Getsemani, dalam jiwaku timbul rasa penolakan yang paling mendalam terhadap jiwa-jiwa yang acuh tak acuh. Merekalah yang menjadi penyebab aku berkata, "Bapa, jauhkanlah piala ini daripadaku, bila demikianlah kehendak-Mu." Pertolongan terakhir bagi mereka ialah bernaung di bawah perlindungan kerahimanku. Buku Harian Faustina 1228. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, betapa besar pengorbanan sengsara dan wafat Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon limpahkanlah kerahiman-Mu kepada mereka yang kami doakan melalui novena kerahiman ilahi ini, khususnya bagi jiwa-jiwa yang acuh tak acuh. Terimalah mereka dalam hati-Mu. Biarlah sinar rahmat-Mu sendiri yang menerangi mereka, sehingga mereka pun bersama kami dapat mengagungkan kerahiman Putra-Mu yang mengagumkan. Dan jangan biarkan mereka tersingkir dari kediaman hati-Mu yang Maha Rahim. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan dari bacaan Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 43. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya.
Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap-penggarap menangkap hamba-hambanya itu. Yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, membaca dan merenungkan Injil pada hari ini dari Matius 21 ayat 33 sampai 43, kita dapat melihat bagaimana Allah sungguh mencintai dan mengasihi manusia. Perumpamaan kebun anggur kita ibaratkan sebagai gereja. Kita semua yang telah dibaptis dipanggil oleh Allah sebagai tubuh Kristus, sebagai persekutuan umat Allah, sebagai gereja. Kita dipanggil sebagaimana para penggarap-penggarap kebun anggur itu untuk menggarap kebun anggur itu. Kita dipanggil untuk menjadi bagian dari gereja, untuk menjadi bagian dari persekutuan murid-murid Kristus. Maka apa yang bisa kita lakukan sebagai penggarap-penggarap, sebagai persekutuan murid Kristus? Kita sudah tahu akan kebenaran sabda Tuhan. Kita sudah tahu akan nilai-nilai cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Namun apakah kita memilih untuk menjadi penggarap yang baik atau malah menjadi penggarap yang jahat? Seperti dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Penggarap-penggarap yang jahat akan memukuli, akan menganiaya, bahkan membunuh orang-orang suruhan tuannya yang meminta hasil. Orang-orang suruhan tuannya yang meminta bagian yang harusnya diberikan kepada tuannya. Kita semua sebagai gereja diajak untuk senantiasa menjadi garam dan terang dalam hidup kita dengan nilai-nilai cinta kasih Injili yang telah Tuhan berikan kepada kita. Namun sekali lagi pertanyaannya adalah apakah kita mau menjadi penggarap-penggarap yang baik yang nantinya memberikan pertanggungjawaban yang baik pula kepada Allah kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini semua kembali kepada diri kita. Dalam saat-saat seperti ini, ya kita diajak untuk tetap setia, untuk melakukan tugas-tugas kita. Tetap diajak untuk setia dalam memikul salib-salib kecil kehidupan kita. Kita diajak tetap setia
untuk menjadi penggarap kebun anggur di mana kita berada. Maka dengan doa, dengan kita tetap merenungkan sabda Tuhan dan melaksanakan kehendak-Nya, serta dalam merayakan Ekaristi, ya, bagi entah itu secara offline, artinya kita merayakan Ekaristi sungguh-sungguh di gereja, ataukah mungkin masih ada yang live streaming, kita diajak untuk sungguh-sungguh benar-benar untuk memusatkan hati kita kepada Allah. Namun juga yang terpenting adalah bagaimana kita melaksanakan kehendak Allah dalam hidup kita, sehingga kelak ketika nantinya kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sendiri, kita bisa memberikan hasil yang baik. Kita bisa memberikan apa yang seharusnya kita berikan kepada Allah kita. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, niat-niat baik kita, hidup kita, hendaknya sungguh-sungguh melandaskan diri kepada sabda Allah itu, kepada nilai-nilai cinta kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, kepada kita manusia. Meskipun ia ditolak oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi saat itu, ya. Namun dengan ia menebus dosa-dosa umat manusia, ia sungguh-sungguh memberikan keselamatan kepada kita. Justru melalui wafat dan kebangkitan Kristus kita diselamatkan. Maka dari itu, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingin menjadi penggarap yang baik dalam hidup kita. Kita akan menjadi garam dan terang di dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam pelayanan kita. Sehingga dengan itu kita sungguh-sungguh dapat meluaskan kerajaan Allah dalam hidup kita, dan akhirnya menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang berkelimpahan, dan selalu hidup di dalam kasih Tuhan. Berkat Allah menyertai kita sekalian. Amin. Doa novena. Marilah kita berdoa. Yesus yang Maha Rahim, Engkaulah belas kasih semata-mata. Kami mengantarkan jiwa orang yang acuh tak acuh ke dalam kediaman hati-Mu yang penuh belas kasih. Semoga di dalam api kasih-Mu yang murni, jiwa mereka yang telah membeku seperti mayat dan sebenarnya telah menimbulkan rasa penolakan dalam diri-Mu menjadi hangat kembali. Ya Yesus yang Maha Rahim, pakailah kemahakuasaan kerahiman-Mu untuk menarik mereka yang acuh tak acuh masuk ke dalam kehangatan kasih-Mu. Semoga Engkau berkenan pula menganugerahkan kasih suci kepada mereka, karena Engkau mampu melakukan segala-galanya. Oh Yesus yang Maha Rahim, pandanglah dengan mata kerahiman-Mu jiwa mereka yang acuh tak acuh. Mereka telah tertampung di dalam hati-Mu yang penuh belas kasih. Yesus yang Maha Rahim, demi sangsara-Mu yang pedih dan demi sakrat maut-Mu selama 3 jam disalib, kami mohon dengan sangat, izinkanlah mereka pun memuliakan samudera kerahiman-Mu selama-lamanya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa koronka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih,
tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sangsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanlah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Doa umat.
Yesus yang Maha Rahim, Engkau adalah Sang Kerahiman sendiri. Kami membawa jiwa-jiwa yang acuh tak acuh ini ke kemah hati-Mu yang Maha Rahim. Dalam api kasih-Mu yang paling murni ini, biarlah jiwa-jiwa yang beku ini dapat dihidupkan dan dihangatkan kembali. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus yang Maha Rahim, arahkanlah tatapan mata-Mu kepada jiwa-jiwa yang acuh tak acuh ini. Rengkulah mereka dalam hati-Mu yang Maha Rahim. Berkat sengsara-Mu yang pedih, dan demi semua kepahitan yang melanda jiwa-Mu yang Maha Kudus, kami mohon kepadamu, sudilah menyatakan kerahiman-Mu kepada jiwa-jiwa yang sedang Engkau pandang dengan mata-Mu yang adil ini. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu bagi Bapak Suci, Paus Fransiskus, Uskup kami, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Romo Moderator PDKI Keuskupan Surabaya, RD Antonius Padua Dwi Joko, dan para imam, biarawan-biarawati. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Marilah berdoa bagi kepentingan masing-masing. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, demikianlah doa-doa kami, semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan. Amin. Doa penutup. Marilah berdoa. Allah, penyelamat para bangsa, Engkau telah melimpahkan rahmat-Mu kepada bangsa-bangsa yang percaya kepadamu. Pandanglah umat pilihan-Mu yang sudah dilahirkan kembali dalam sakramen baptis. Terimalah dan ampuni pula bagi mereka yang acuh tak acuh dan bahkan tidak percaya kepadamu. Semoga kami Kau perkenankan memperoleh kebahagiaan abadi demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkat penutup. Tuhan berserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga doa-doa yang kita panjatkan mendatangkan berkat melimpah bagi sesama dan kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, doa novena hari ke-8 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Yesus, Yesus, Yesus.